Shalom saudara-saudara sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Pada saat ini kita dapat kembali belajar di channel Murid Segala Bangsa. Pada saat ini kita mempelajari seri pelajaran Alkitab mingguan, triwulan kedua tahun 2025, minggu kedua dengan judul Fondasi Kejadian. Baik saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul, kami boleh duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu berbicara kepada kami. Bersamalah dengan kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami di dalam pelajaran ini. Sehingga kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan dan kami boleh menjadi terang akan firman di dalam setiap kehidupan. Sertai ya Tuhan, pelajaran ini dari awal hingga akhir, sertai pemirsa yang rindu untuk belajar bersama-sama dengan kami melalui pelajaran pada saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu dan perlindungan-Mu, dan biarlah hikmat Tuhan boleh menjadi bagian dari kami selama jam pelajaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudaraku, kita telah sampai kepada pelajaran kedua, Fondasi Kejadian. Tema atau ayat hafalan ayat inti pada saat ini tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, di sini ada poin atau hal yang ditekankan di dalam pelajaran kita pada saat ini yang berjudul Fondasi Kejadian, yaitu penafsiran modern dari nubuatan Alkitab. Di sini dikatakan gagal mengenali sumber kuno dari Wahyu. Kitab Wahyu sering disalahpahami karena pendekatan penafsiran modern yang mengabaikan akar perjanjian lama, khususnya kitab Kejadian. Padahal konsep-konsep kunci dalam Wahyu seperti konflik kosmis, penyembahan, dan pemulihan itu bermula dari pasal-pasal pembuka Alkitab. Salah satunya adalah tentunya kitab Kejadian. Kitab Kejadian dan kitab Wahyu merupakan dua pilar penting dalam teologi Alkitab. Kitab Kejadian meletakkan dasar bagi seluruh narasi Alkitab, memperkenalkan konsep-konsep fundamental seperti penciptaan, dosa, janji penebusan, dan asal mula konflik antara yang baik dan yang jahat. Kitab Wahyu di sisi lain menyajikan puncak dari narasi ini, menggambarkan akhir zaman, penghakiman terakhir, dan pemulihan segala sesuatu. Jadi memahami hubungan yang mendalam antara kedua kitab ini sangat penting untuk menafsirkan pesan profetik kitab Wahyu dengan akurat. Jadi dari statement ini dikatakan kalau kitab Kejadian adalah dasar bagi seluruh narasi Alkitab, ya, menceritakan bagaimana penciptaan itu bermula, asal mula dosa, kemudian janji penebusan pun sudah ada di dalam apa? Kitab Kejadian, dan asal mula konflik antara yang baik dan yang jahat. Di sisi yang lain dikatakan kitab Wahyu merupakan puncak atau klimaks dari narasi kehidupan kita di dunia ini, ya. Penyelesaian atau akhir dari segala sesuatu itu diceritakan di dalam apa? Kitab Wahyu, menggambarkan akhir zaman, kemudian adanya penghakiman terakhir oleh karena dosa, dan pemulihan segala sesuatu oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi kedua kitab ini adalah pilar penting dikatakan di dalam apa? Mempelajari Alkitab. Kemudian tema penebusan memiliki akarnya dalam peristiwa-peristiwa di kitab Kejadian. Meskipun Yohanes 1 ayat 29 mengatakan lihatlah anak domba Allah berasal dari Injil Yohanes, tetapi konsep pengorbanan dan penebusan berakar pada peristiwa setelah kejatuhan dalam Kejadian 3 ayat 21 dan Kejadian 4 ayat 4. Jadi konsep penebusan sudah ada di dalam kitab Kejadian setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Penyediaan kulit binatang oleh Tuhan untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa setelah dosa mereka dapat dilihat sebagai tindakan penebusan pertama yang mengantisipasi sistem pengorbanan di kemudian hari dan akhirnya pengorbanan Kristus. Persembahan Habel dalam Kejadian 4 yang diterima oleh Tuhan semakin menegaskan pentingnya pengorbanan dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Janji awal penebusan dalam Kejadian yang disebut sebagai proto-evangelium di dalam Kejadian 3:15 menemukan penggenapannya dalam kemenangan anak domba dalam Wahyu. Janji tentang benih perempuan dalam Kejadian menubuatkan kedatangan Kristus yang pada akhirnya mengalahkan ular atau setan. Sebuah tema yang bergema di seluruh kitab Wahyu, terutama dalam penggambaran kekalahan naga di dalam Wahyu 12 dan 20. Kristus yang merupakan agen penciptaan dalam Kejadian
dia juga adalah pribadi yang penebus, pribadi yang menjadi penebus, pribadi di dalam penciptaan, dan dia juga adalah pribadi yang merupakan penebus kita. Kekuatannya untuk menebus berasal dari kekuatannya sebagai pencipta. Jika dia bukan penebus, jika Yesus itu bukan pencipta, maka tentu dia tidak bisa menjadi apa? Penebus kita. Kekuatan penebusan pada dasarnya adalah kekuatan kreatif yang diterapkan pada konteks dosa dan konsekuensinya. Tuhan mengambil inisiatif dalam penciptaan, dalam Kejadian 1 ayat 1, dan penebusan dengan Yesus sebagai Alfa dan Omega di dalam Wahyu 22 ayat 13. Ini menggarisbawahi peran aktif Tuhan dalam seluruh narasi sejarah keselamatan. Nah, di sini ada bagan yang menggambarkan kepada kita untuk menjelaskan bahwa kitab Kejadian dan Wahyu ini memiliki signifikansi hubungan yang sangat erat. Ya, kalau kita belajar dari konsep penciptaan, di dalam Kejadian Tuhan menciptakan langit dan bumi yang sempurna. Itu di Kejadian 1 dan Kejadian 2. Kemudian di dalam Wahyu, kitab Wahyu, Tuhan juga menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, ini setelah kita mengalami apa? Penebusan. Ya, jadi kejadian sebelum kita jatuh ke dalam dosa, di situ dikatakan penciptaan itu adalah Tuhan yang melakukan, dan setelah kita jatuh ke dalam dosa ada pemulihan, Tuhan juga yang menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Signifikansi hubungannya adalah menyoroti rencana Tuhan untuk pemulihan dan pembaharuan kembali ke keadaan kesempurnaan semula. Kemudian untuk konsep dan tema dosa dan kejatuhan, pengenalan dosa melalui ketidaktaatan. Ya, kita tahu dari kejadian 3, manusia berdosa oleh karena ketidaktaatan, dan di dalam Wahyu 20, konsekuensi dari dosa itu karena ketidaktaatan itu mencapai puncaknya dalam penghakiman. Ya, jadi ada penghakiman, menunjukkan perkembangan dan resolusi utama dari masalah dosa yang diperkenalkan di awal. Itu signifikansi hubungannya. Kemudian dalam konsep tema penipuan setan, kita tahu dalam Kejadian 3, ular itu menipu Hawa. Dalam Wahyu 12 ayat 9 dan Wahyu 12 ayat 10, setan juga atau ular itu pun menipu seluruh dunia. Ini menunjukkan di dalam signifikansi hubungannya, menunjukkan sifat peperangan rohani yang berkelanjutan dan taktik penipuan setan yang gigih. Kemudian untuk janji penebusan atau proto-evangelium, janji penebusan untuk pertama kali itu diberikan di dalam Kejadian 3:15, ya, di mana dikatakan benih perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu. Dan kemudian di dalam Wahyu itu digenapi dengan kemenangan anak domba di dalam Wahyu 5 ayat 5 sampai 6. Di sini dikatakan bahwa ini adalah penelusuran akan penggenapan janji Tuhan tentang penebus yang pada akhirnya akan mengalahkan kejahatan. Firdaus yang hilang atau pulih. Ya, di dalam Kejadian 3 kita tahu oleh karena kejatuhan dosa, maka manusia itu diusir dari Taman Eden, tetapi di dalam Wahyu itu dipulihkan. Wahyu 22 ayat 2, bahwa kita akan kembali bisa memiliki janji akses ke pohon kehidupan di Yerusalem baru. Ya, pada saat apa? Pada saat akhirnya kehidupan kita manusia yang berdosa ini dipulihkan dan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Mengilustrasikan pembalikan konsekuensi kejatuhan dan pemulihan persekutuan dengan Tuhan. Konflik kosmis. Dalam tema atau konsep konflik kosmis di dalam Kejadian tersirat dalam pemberontakan dan godaan ular di Kejadian 3. Kemudian di dalam Wahyu 12 dan Wahyu 20, pertempuran yang eksplisit antara Kristus dan setan, ya, lanjutan dari pemberontakan oleh ular di Taman Eden. Di dalam konflik kosmis ini dikatakan ini pertempuran eksplisit antara Kristus dan setan pun dijelaskan di dalam Wahyu 12 dan Wahyu 20, mengungkapkan pertempuran rohani menyeluruh yang dimulai dengan kejatuhan dan berakhir dengan kekalahan terakhir setan. Jadi dari sini kita dapat lihat bahwa dua pilar penting ini memang Kejadian dan Wahyu ini adalah dua pilar penting, di mana yang satu adalah dasar seperti tadi yang disebutkan di bagian awal, dan satu adalah klimaks dari awal sejarah kehidupan kita di dalam dunia ini. Nah, mari pada saat ini kita lanjutkan pelajaran kita masuk kepada pelajaran hari Minggu, ya. Prinsip penyebutan pertama. Nah, prinsip penyebutan pertama sebagai alat yang berharga untuk menafsirkan Alkitab, terutama nubuat-nubuatnya. Prinsip ini menyatakan bahwa kemunculan pertama kali suatu konsep atau simbol dalam Alkitab, khususnya dalam pasal-pasal awal kitab Kejadian, seringkali membentuk suatu pemahaman dasar. Pemahaman yang pertama kali ini adalah pemahaman dasar yang tetap konsisten di seluruh bagian Alkitab.
Meskipun mengakui bahwa hal ini lebih sering merupakan sebuah pola daripada sebuah aturan yang tidak dapat dilanggar dengan pengecualian, teks ini menekankan bahwa Allah seringkali mengungkapkan informasi secara progresif, dimulai dengan ide-ide dasar dan mengembangkannya dari waktu ke waktu. Salah satu contoh yang sangat baik untuk mengilustrasikan prinsip ini yaitu prinsip penyebutan pertama adalah tentang pernikahan di dalam Kejadian 2 ayat 24. Kita tahu di dalam Kejadian 2 ayat 24 berbunyi demikian. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Perhatikan beberapa prinsip penting yang ditetapkan di sini. Yang pertama, ya, di sini ada inisiatif pria, bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ini menunjukkan bahwa pria mengambil langkah aktif untuk membentuk keluarga baru. Persatuan dengan istri, ya, dan bersatu dengan istrinya. Kata bersatu dalam bahasa Ibrani yaitu dabak menggantung arti melekat erat, setia, dan terikat kuat. Kemudian monogami dengan istrinya, bentuk tunggal. Meskipun poligami muncul di kemudian hari dalam Alkitab, yang tidak berarti Tuhan menyetujuinya, penyebutan pertama di sini adalah tentang pernikahan itu adalah satu pria dan satu wanita. Kemudian konsep kesatuan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini menekankan persatuan yang mendalam dan intim antara suami dan istri, baik secara fisik, emosional, dan maupun itu adalah spiritual. Jadi dari sini kita dapatkan konsep pernikahan, ya, seperti yang saudara lihat di dalam layar, di dalam pelajaran kita. Kemudian konsep pernikahan yang pertama kali diperkenalkan dalam Kejadian 2 ayat 24. Ini penjelasannya. Ini menjadi pemahaman dasar tentang pernikahan yang terus direferensikan, diperluas di bagian Alkitab yang lainnya, ya. Ketika kita membaca tentang pernikahan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, prinsip-prinsip yang ditetapkan di Kejadian 2 ayat 24 ini menjadi landasan meskipun ada perkembangan dan aplikasi atau hal-hal yang terjadi yang berbeda dari konsep ini yang terjadi di dalam waktu yang lebih lanjut kemudian. Misalnya, Yesus sendiri merujuk kembali kepada Kejadian 2 ayat 24 ketika membahas tentang perceraian. Di dalam Matius 19 ayat 4 sampai 6 menegaskan kembali kehendak Allah sejak awal tentang kesatuan dan keintiman dalam pernikahan. Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi meskipun Kejadian 2 ayat 24 tidak secara eksplisit menyatakan ini adalah prinsip penyebutan pertama, ayat ini mengilustrasikan bagaimana sebuah konsep penting diperkenalkan untuk pertama kalinya dan menetapkan pemahaman dasar yang akan relevan di seluruh Alkitab. Ini adalah contoh bagaimana kitab Kejadian berfungsi sebagai prinsip penyebutan pertama yang memperkenalkan ide-ide kunci yang akan dibahas lebih lanjut di bagian lain Alkitab sesuai dengan prinsip yang dijelaskan dalam materi tersebut. Nah, kita akan bahas mengenai poligami. Poligami telah diperkenalkan sejak awal. Saya ambil dari From Eternity Past halaman 52 paragraf 1. Dikatakan, poligami telah diperkenalkan sejak awal, berlawanan dengan pengaturan ilahi. Jadi poligami ini bukan kehendak Tuhan, justru ini berlawanan atau menentang kehendak Tuhan. Tuhan dikatakan memberikan kepada Adam satu istri, namun setelah kejatuhan, manusia memilih untuk mengikuti keinginan mereka yang berdosa. Akibatnya, kejahatan dan kemalangan meningkat dengan cepat. Baik pernikahan maupun hak milik tidak dihormati. Manusia bersukacita dalam kekerasan. Mereka senang membinasakan binatang dan penggunaan daging serta makanan membuat mereka semakin kejam dan haus darah sampai mereka menganggap kehidupan manusia tidak penting. Jadi dari kutipan ini dikatakan poligami itu bertentangan dengan pengaturan ilahi. Itu bukan kehendak Tuhan. Rencana Tuhan adalah untuk satu pria itu adalah satu wanita. Untuk satu suami itu adalah satu istri. Hanya setelah kejatuhanlah mereka apa? Manusia mengikuti keinginannya sendiri. Kemudian untuk kutipan berikutnya dalam Beginning of the End, halaman 64 paragraf 4, dikatakan kesakralan pernikahan harus menjadi pelajaran sepanjang masa. Hak-hak dan kebahagiaan dari hubungan ini harus dijaga dengan hati-hati, bahkan dengan pengorbanan yang besar. Sarah adalah satu-satunya istri Abraham yang sejati. Tidak ada orang lain yang berhak mendapatkan haknya. Ia tidak mau Abraham memberikan kasih sayangnya kepada orang lain. Dan Tuhan tidak menegurnya karena menyuruh saingannya untuk diusir. Kemudian kita lanjut. Poligami adalah salah satu dosa yang mendatangkan murka Allah ke atas dunia sebelum air bah. Tetapi setelah air bah, dosa ini kembali tersebar luas. Ini adalah upaya iblis yang telah dipelajari untuk menyelewengkan pernikahan, untuk melemahkan kewajibannya dan mengurangi kesakralannya, kekudusannya. Ini adalah cara yang paling pasti yang dapat dilakukan untuk menodai gambar atau peta Allah dalam diri manusia dan membuka pintu menuju kesengsaraan dan kejahatan. Kutipan ini saya ambil dari Roh Nubuat
seperti yang tertulis di dalam layar. Jadi dapat kita lihat di sini, poligami akan mendatangkan pintu menuju kesengsaraan dan kejahatan. Dan ini adalah dosa yang mendatangkan murka Allah. Dan ini mengurangi atau melemahkan kekudusan pernikahan itu sendiri. Kalau begitu, mengapa manusia mau melakukan poligami? Kalau di dalam firman Tuhan dari kutipan ini kita dapat lihat bahwa itu akan mendapatkan kesengsaraan dan itu mendatangkan kejahatan. Kemudian di sini di dalam konsep pernikahan itu adalah antara laki-laki dan perempuan, bukan sesama laki-laki atau sesama perempuan. Dalam Kejadian 2 ayat 22 sampai 24, kita dapat lihat di dalam ayat ini, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia, itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, yaitu kepada Adam. Lalu berkatalah Adam atau manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Kejadian 2:24, sebab itu seorang laki-laki akan bersatu meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dari sini kita dapat lihat bahwa konsep pernikahan itu hanyalah yang sesuai dengan firman Tuhan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada pernikahan yang sesama lelaki dan sesama perempuan, itu sudah jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Dan dengan pelajaran pada saat ini, bagi yang menyaksikan mungkin melakukan hal ini, baiklah dia mendengarkan suara Tuhan pada saat ini untuk boleh kembali kepada jalan dan kehendak Tuhan mengenai konsep pernikahan. Kemudian ada prinsip penyebutan pertama di sini yang menunjuk kepada beberapa ayat yang mendukung gagasan tentang sifat dan kebenaran Allah yang tidak berubah. Di sini diambil contoh Yesaya 47 ayat 8. Saya langsung ambil ke ayat poin yang dimaksudkan ya, bahwa di sini berhubungan dengan prinsip penyebutan pertama menjadi dasar dari segala dan seluruh tulisan-tulisan di Alkitab. Tulisan firman Tuhan. Dikatakan di sini, ya, firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ya, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi firman Tuhan itu sifatnya adalah tetap, tidak berubah. Sepanjang zaman, dari awal hingga akhir, dia apa? Konstan, tidak berubah untuk selama-lamanya. Kemudian, di dalam Maleakhi 3:6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Dikatakan di Maleakhi 3:6 ini, akulah Tuhan, aku ini tidak akan berubah dari awal hingga akhir. Dari dulu sampai sekarang, sampai kekekalan, dia itu tidak pernah berubah. Kemudian di dalam Ibrani 13 ayat 8, ya dikatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi Ibrani 13 ayat 8 ini mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus itu tetap sama, ya, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa makna mendasar dari konsep-konsep Alkitab juga apa? Adalah stabil, dia konsisten, dia tidak berubah, ya, sesuai dengan kondisi. Jadi ini harus kita pahami sepanjang kita mempelajari firman Tuhan dan nubuatan, konsep ini harus kita imani di dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu, Yesus itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Kemudian di dalam Kejadian 3:15, di mana ini adalah proto evangelium, ada janji pertama penebusan, ya. Kita melanjutkan pembahasan kita. Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3:15 merupakan ayat yang signifikan dalam Alkitab. Sering disebut sebagai proto-evangelium atau Injil pertama. Ayat ini muncul segera setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa akibat godaan iblis di Taman Eden. Dalam momen kegelapan dan hukuman, Tuhan memberikan janji pengharapan akan penebusan. Di Getsemani dan di atas kayu salib, juru selamat kita secara pribadi berperang melawan penguasa kegelapan. Ketika Kristus tergantung dalam penderitaan di atas kayu salib, maka memang iblis meremukkan tumitnya. Tetapi tindakan itu telah meremukkan kepala si ular. Melalui kematian, Yesus telah memusnahkan dia yang berkuasa atas maut, yaitu iblis. Ibrani 2 ayat 14. Tindakan ini membuat rencana keselamatan menjadi aman untuk selamanya. Dalam kematian, dalam kebangkitannya Yesus membuka pintu kubur bagi semua pengikutnya. Penebus kita telah membuka jalan sehingga orang-orang yang paling berdosa, yang paling membutuhkan, yang paling tertindas dan terhina dapat menemukan jalan masuk kepada Bapa. Sungguh luar biasa janji yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita manusia berdosa dapat pulang kembali kepada Bapa, kembali kepada kerajaan surga. Kepada manusia, isyarat pertama tentang penebusan dikomunikasikan dalam kalimat yang diucapkan kepada iblis di dalam
taman. Ya, kita ini belajar prinsip penyebutan pertama ya mengenai penebusan. Inilah yang menjadi dasar dan iman percaya kita bahwa kita memiliki keselamatan sejak kita mengalami kejatuhan ke dalam dosa. Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumit. Kalimat ini yang diucapkan di hadapan orang tua kita yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, adalah sebuah janji. Walaupun kalimat itu menubuatkan perang antara manusia dan iblis, kalimat itu menyatakan bahwa kekuatan musuh yang besar itu, yaitu iblis, pada akhirnya akan apa? Akan dipatahkan. Saya ambil dari kutipan yang tertera di situ ya, Faith I Live By ya, di dalam halaman 75 paragraf 2. Untuk kutipan yang sama itu juga tertulis di dalam Patriark dan para nabi dan bapa ya. Saya lanjut, meskipun kesuraman dan kegelapan menyelimuti masa depan seperti kelamnya maut, namun di dalam janji Sang Penebus, bintang pengharapan menerangi masa depan yang gelap. Injil pertama kali diberitakan kepada Adam oleh Kristus. Adam dan Hawa merasakan kesedihan yang tulus dan pertobatan atas kesalahan mereka. Mereka percaya kepada janji Allah yang berharga dan diselamatkan dari kebinasaan. Jadi, ayat inti kita di dalam Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, kita dapat lihat Yohanes 29 itu sedang menjawab janji atau menggenapi, memberitahukan penggenapan janji pertama kali, janji penebusan yang tertulis di dalam Kejadian 3:15. Dan kita bersyukur atas janji ini. Dan kita diajak pada saat ini untuk lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Kata lihatlah artinya mari datang dan bertobatlah. Karena keselamatan itu apa? Sudah digenapi di dalam kematian Yesus sebagai anak domba Allah yang mencurahkan darahnya untuk keselamatan kita. Kita masuk kepada pelajaran hari Senin. Memahami kasih Allah. Memahami sifat dari kasih Allah adalah kunci yang penting untuk memahami nubuatan Alkitab. Salah satu tema kunci dalam pertentangan besar adalah adanya kesalahpahaman yang substansial tentang karakter Tuhan. Ellen G. White mengakhiri ringkasannya tentang pertentangan besar dengan menulis, seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia menciptakan semuanya mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling besar, dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar. Segala sesuatu, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna, dikatakan menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Ya, jadi semuanya menyatakan bahwa apapun yang ada, yang kita alami di dunia ini, semua yang kita lihat, semua yang kita alami, seluruh alam semesta menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Ya, bacalah Kejadian 22 ayat 1 sampai 13. Penyebutan pertama tentang kasih dalam Alkitab ditemukan dalam Kejadian 22 ayat 2. Apakah yang diajarkan kisah ini kepada kita tentang sifat dari kasih Allah? Ya, di sini seperti saudara lihat, ya, kita tahu bahwa Kejadian 22 ayat 1 sampai 13 ini adalah peristiwa di mana kepercayaan Abraham diuji. Ini adalah peristiwa bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan, difirmankan oleh Tuhan untuk apa? Mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya, kita baca ke ayat Kejadian 22 ayat 2 saja ya sebagai poin dalam pembahasan yang akan diangkat. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepada. Kisah Abraham dan Ishak dalam Kejadian 22 ayat 1-13, di mana Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran, merupakan contoh pertama di mana kata kasih muncul di dalam Alkitab. Dalam Kejadian 22 ayat 2 tadi yang seperti yang kita baca tadi ya, ayat ini yang penuh dengan ketegangan dan tampaknya paradoks mengungkapkan kebenaran yang mendalam tentang sifat kasih Allah ya. Jadi ketika Abraham dikatakan ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi yakni Ishak, itu adalah menggambarkan kebenaran yang mendalam tentang sifat kasih Allah. Karena apa? Karena ambillah anakmu yang tunggal itu adalah melambangkan kepada siapa? Kepada Yesus. Bagaimana Abraham yang melambangkan Bapa yang di surga memberikan anak yang tunggal. Jadi dari sini kita dapat lihat bahwa ini mengungkapkan kebenaran yang mendalam tentang sifat
kasih Allah. Kasih Allah melibatkan pengorbanan yang hakiki. Meskipun Abraham tidak melakukan pengorbanan Ishak yang sesungguhnya, maksudnya dia tidak jadi dikorbankan, tetapi kesediaan Abraham untuk menaati perintah Allah dengan mengorbankan dirinya sendiri menjadi pertanda dari pengorbanan tertinggi yang akan dilakukan oleh Allah sendiri yang mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk dosa-dosa umat manusia. Seperti yang ditunjukkan oleh ayat yang disediakan Yohanes 3:16 menggembangkan hal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Paralelisme ini sangat mencolok. Anak yang dikasihi dipersembahkan karena kasih dan ketaatan. Kasih Allah itu dikatakan sangat relasional. Penekanan pada Ishak sebagai anak Abraham, anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, menyoroti ikatan yang dalam di antara mereka. Allah menggunakan kasih manusia yang sangat kuat ini untuk menggambarkan kasihnya sendiri, kasih Allah atau kasih Bapa itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kasih Allah bukanlah konsep yang terpisah dan abstrak, tetapi sangat diinvestasikan dalam hubungan baik dengan anaknya maupun dengan manusia. Kasih Allah diuji untuk mengetahui pemahaman kita. Allah menguji iman Abraham bukan karena dia tidak yakin dengan hati Abraham, tetapi untuk menunjukkan kedalaman pengabdian Abraham dan yang lebih penting lagi, untuk memberikan gambaran yang nyata tentang pengorbanan yang sangat besar yang akan dilakukan oleh Allah sendiri. Tindakan ini menjadi pelajaran yang kuat bagi kita untuk memahami besarnya kasih Allah. Kasih Allah menyediakan penebusan. Sama seperti Allah menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti Ishak dengan mengorbankan nyawanya. Kita dapat lihat dan memahami dari peristiwa ini, Allah pada akhirnya menyediakan Yesus sebagai pengorbanan yang sempurna, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Tindakan penggantian ini mengungkapkan sifat penebusan dari kasih Allah. Penyebutan kasih yang pertama kali dalam setiap Injil semakin memperjelas pemahaman ini. Ya, di dalam Matius 3:17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di dalam Matius 1 ayat 11, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Lukas 3 ayat 22, catatan Lukas juga mencatat suara Bapa. Lalu turunlah Roh Kudus ke atasnya dalam rupa burung merpati, dan terdengarlah suara dari surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Penegasan yang konsisten tentang kasih Bapa kepada Allah dalam ketiga Injil sinoptik menyoroti sentralitas kasih ini dalam rencana Allah. Yohanes 3:16 seperti yang setelah disebutkan sebelumnya, ayat ini secara eksplisit menghubungkan kasih Allah kepada dunia dengan pemberian anaknya yang secara langsung menggemakan tema pengorbanan yang ada di dalam Kejadian 22. Bagaimana kita dapat menunjukkan kepada orang lain jenis kasih yang rela berkorban seperti yang Allah miliki bagi kita? Mengapa bagi sebagian besar dari kita, kasih seperti ini belum tentu menjadi hal yang mendasar bagi kita? Menunjukkan kasih Allah yang rela berkorban kepada orang lain adalah sebuah proses transformatif yang membutuhkan perubahan dari sifat egois yang melekat pada diri kita. Kasih Yesus di dalam hati kita akan selalu dinyatakan dalam belas kasihan yang lemah lembut bagi jiwa-jiwa yang telah dibayar mahal oleh Kristus. Jadi ini adalah panggilan kepada kita, perenungan ya di dalam This Day with God halaman 327 paragraf 4. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Dan dengan demikian kita tahu bahwa kita berada di dalam kebenaran dan kita dapat meyakinkan hati kita di hadapannya, dan apa saja yang kita minta kita menerimanya daripadanya karena kita menuruti perintah-perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. 1 Yohanes 3:18-22. Di sini yang terakhir dari kutipan ini, saudara boleh lihat tidak ada orang Kristen yang tidak mengasihi. Jadi kalau dia tidak memiliki kasih Yesus, kalau dia tidak mengasihi orang lain dalam kehidupannya, dia itu bukan orang Kristen. Karena firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita, tidak ada orang Kristen yang tidak mengasihi. Kemudian kita masuk kepada pelajaran hari Selasa, pelajaran berikutnya dengan subjudul Pertanyaan Ishak. Di manakah anak domba itu? Pertanyaan Ishak yang pedih. Di manakah anak domba itu? Dalam Kejadian 22 ayat 7 yang diucapkan di bawah bayang-bayang pengorbanan yang potensial menjadi pertanyaan mendasar yang beresonansi atau bergema di seluruh Alkitab, yang pada akhirnya menemukan jawabannya yang kuat di dalam Yesus Kristus.
Penyebutan pertama kali tentang anak domba atau seh dalam bahasa Ibrani dalam Alkitab terkait erat dengan penyebutan pertama kali tentang kasih dalam narasi yang sama yang menyoroti sifat pengorbanan yang melekat pada kasih Allah. Mari kita periksa ayat-ayat yang ada untuk memahami penggunaan simbolis dari domba dan hubungannya dengan penglihatan Yohanes dalam kitab Wahyu. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Ya, pertanyaan Polos Ishak pada ayahnya Abraham, "Lihatlah api dan kayu, tetapi di manakah anak domba sebagai korban bakaran?" Menggarisbawahi pengharapan akan seekor anak domba yang dikorbankan sebagai bagian standar dari penyembahan kita. Tanggapan nubuatan Abraham, Allah akan menyediakan bagi dirinya sendiri anak domba sebagai korban bakaran, anakku. Mengungkapkan penyediaan ilahi untuk pengorbanan. Ini menandakan penyediaan utama Allah akan anaknya sendiri sebagai domba yang sesungguhnya bagi kita untuk keselamatan kita. Kemudian di dalam di dalam Keluaran 22 ayat 3 sampai 13, ini adalah narasi Paskah, di mana di sini dikatakan merinci pengorbanan seekor anak domba untuk setiap rumah tangga. Ya, jadi dari Keluaran 12 ayat 3 sampai 13 ini adalah bahwa panggilan kepada setiap rumah tangga bahwa Yesus Kristus adalah menjadi pengorbanan seekor anak domba bagi kehidupan setiap rumah tangga. Yang dikatakan di sini darahnya yang dioleskan pada tiang-tiang pintu sebagai tanda perlindungan dari malaikat pemusnah. Ya, artinya perlindungan dari kematian kekal. Jadi dalam setiap pintu, artinya ini mengundang kita di dalam setiap rumah tangga. Yesuslah yang hadir di dalam kehidupan rumah tangga kita. Anak domba ini haruslah yang tidak bercacat, melambangkan kemurnian dan kesempurnaan. Anak domba Paskah menjadi simbol yang kuat untuk pembebasan dan penebusan melalui pengorbanan. Kemudian di dalam Wahyu 5:5-10, dalam penglihatan Yohanes tentang ruang tahta surgawi, ia menangis karena tidak seorang pun yang layak untuk membuka gulungan kitab yang berisi rencana Allah. Kemudian seorang tua-tua berkata, "Janganlah menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang. Ia sanggup membuka gulungan kitab itu dan ketujuh meterainya." Namun ketika Yohanes melihat, yang dilihatnya bukanlah seekor singa, melainkan seekor anak domba yang berdiri seperti yang telah disembelih. Wahyu 5:6. Anak domba ini yang diidentifikasi sebagai yang layak menerima gulungan kitab itu dan disembah oleh semua ciptaan adalah gambaran anak domba yang disembelih, menandakan kematian pengorbanan Yesus, sementara posisi yang berdiri menunjukkan kebangkitannya dan kuasanya yang berkelanjutan. Nyanyian orang-orang ditebus dalam Wahyu 5:9-10 secara eksplisit menghubungkan pengorbanan anak domba dengan penebusan mereka. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materi-materinya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli bagi Allah orang-orang dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan imam-imam untuk melayani Allah kita dan mereka akan memerintah di atas bumi. Bagaimanakah kisah Ishak yang dikorbankan dapat membantu kita memahami bagaimana domba digunakan secara simbolis? Bagaimanakah kisah ini berkaitan dengan apa yang dilihat Yohanes dalam Wahyu 5? Pengorbanan Ishak membangun hubungan simbolis yang penting antara anak domba dan pengorbanan pengganti. Ishak, anak yang dikasihi, akan dipersembahkan, menyoroti betapa mahalnya pengorbanan semacam itu. Iman Abraham pada penyediaan Allah menunjuk pada persembahan ilahi di masa depan. Anak domba Paskah mengembangkan lebih jauh simbolisme ini, melambangkan pembebasan dari kematian melalui penumpahan darah yang tak berdosa. Penglihatan Yohanes dalam Wahyu 5 menjadi puncak dari rangkaian simbolis ini. Yesus digambarkan sebagai anak domba yang berdiri seolah-olah telah disembelih, yang secara langsung menghubungkan identitasnya dengan domba-domba pengorbanan dalam Perjanjian Lama. Khususnya anak domba Paskah dan pengorbanan yang dinanti-nantikan yang telah diramalkan dalam kisah Ishak. Fakta bahwa anak domba ini layak untuk membuka gulungan kitab itu menandakan bahwa melalui pengorbanannya, rencana penebusan Allah digenapi. Penyembahan kepada anak domba oleh orang-orang yang telah ditebus menggarisbawahi bahwa pengorbanannya adalah dasar dari keselamatan mereka. Dengan demikian pertanyaan Ishak yang bertanya, "Di manakah anak domba itu?" Dia bertanya kepada Abraham bapaknya. Menemukan jawaban yang paling utama dan lengkap di dalam pribadi dan karya Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1:29. Perkembangan dari pertanyaan Ishak kepada pernyataan Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1:29-34 sangatlah signifikan. Yohanes Pembaptis yang menyaksikan kedatangan Yesus menyatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Seolah-olah Yohanes secara langsung menjawab pertanyaan Ishak pada zaman waktu itu, pada zaman dahulu ketika dia mau dikorbankan oleh Abraham. Menjawab secara langsung seolah-olah pertanyaan Ishak, mengidentifikasi Yesus sebagai anak domba yang dijanjikan untuk dikorbankan. Latar belakang baptisan yang melambangkan kematian bagi kehidupan yang lama dan kebangkitan bagi kehidupan yang baru sangat tepat untuk memperkenalkan anak domba yang pengorbanannya memungkinkan kehidupan yang baru ini. Mengapa mengetahui bahwa Yesus
adalah pengganti kita begitu penting bagi keselamatan kita. Pengharapan apakah yang akan Anda miliki tanpa Dia sebagai pengganti itu, terutama dalam penghakiman? Kita tahu bahwa ketika kita mengetahui bahwa Yesus adalah pengganti kita yang sangat mendasar bagi keselamatan kita, ini membuat kita memahami bahwa ini mengatasi masalah dosa. Ya, kita tahu bahwa dosa menciptakan penghalang antara manusia dengan Allah. Kita tahu bahwa dosa mengakibatkan hukuman maut bagi kita di dalam Roma 6 ayat 23, dan ini mengatasi masalah dosa, ya. Dan Dia menanggung dosa-dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Kemudian ini memberikan pembenaran melalui iman kepada Yesus sebagai pengganti kita, kebenaran yang sempurna diperhitungkan kepada kita. Kita dinyatakan benar di hadapan Allah bukan berdasarkan perbuatan kita yang cacat, tetapi berdasarkan ketaatan dan pengorbanan Kristus yang sempurna. Kemudian kematian Yesus di kayu salib menawarkan rekonsiliasi dengan Allah. Dosa mengasingkan kita dari Allah. Pengorbanan Yesus sebagai pengganti menebus dosa-dosa kita, menjembatani kesenjangan dan mendamaikan kita dengan Allah melalui Dia. Kita memiliki pendamaian dengan Allah. Ini di dalam Roma 5 ayat 1. Tanpa Yesus sebagai pengganti kita akan ditinggalkan untuk menghadapi penghakiman Allah yang adil atas dosa-dosa kita. Kalau Yesus tidak ada bersama kita ketika kita dihakimi, kita tidak akan memiliki keselamatan itu. Kita tidak memiliki kebenaran yang melekat untuk berdiri di hadapan Allah yang kudus. Usaha kita sendiri tentunya akan mendapatkan keselamatan, itu adalah akan berakhir dengan sia-sia. Inilah pentingnya bagaimana kita mengetahui bahwa Yesus adalah pengganti kita. Dan ini mengatasi, atau ketiga poin ini mengungkapkan kepada kita betapa pentingnya Yesus sebagai korban pengganti. Artinya di dalam kehidupan kita yang harusnya kita mati tetapi digantikan oleh Yesus, itu adalah kabar baik sehingga kita beroleh keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Masuk kepada hari Rabu, ya, berurusan dengan kematian. Realitas kematian yang melekat di dunia ini merupakan pengingat yang sangat jelas akan keterpisahan kita dengan Sang Pencipta, sumber kehidupan yang hakiki sebagai upah dosa. Kematian bukanlah bagian alami dari kehidupan, tetapi itu sebuah gangguan, melainkan sebuah gangguan, sebuah konsekuensi dari terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Memahami kematian seperti yang dipaparkan dalam kitab suci sangat penting untuk memahami beratnya dosa dan menghargai solusi Allah yang mendalam melalui Yesus Kristus. Di dalam Kejadian 2 ayat 15-17. Ayat ini mencatat perintah Allah kepada Adam di Taman Eden. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara dan mengusahakannya. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada manusia itu, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini adalah penyebutan pertama kali tentang kematian di dalam Alkitab. Hal ini dengan jelas menetapkan kematian sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan, akibat langsung dari dosa. Hal ini mengungkapkan bahwa Allah memandang kematian sebagai antitesis atau lawan dari kehidupan yang Dia maksudkan untuk apa? Untuk manusia. Ayat ini menceritakan peristiwa, ya, di dalam Kejadian, kita masuk ke dalam Kejadian 4 ayat 8-15. Ayat ini menceritakan peristiwa atau kejadian pertama kematian dalam Alkitab. Kain berbicara kepada Habel, adiknya. Ketika mereka berada di padang, Kain bangkit melawan Habel, adiknya, lalu membunuhnya. Peristiwa tragis ini menggambarkan dosa, dampak dosa yang langsung dan menghancurkan. Kecemburuan dan kemarahan yang berasal dari hati yang tidak sepenuhnya selaras dengan Tuhan menyebabkan tindakan pembunuhan yang pertama. Perikop ini menyoroti kekerasan dan ketidakadilan yang masuk ke dalam dunia dengan dosa dan kematian. Tanggapan Allah terhadap Kain termasuk kutukan, dan dia menjadi penggambar yang gelisah, menggarisbawahi keseriusan dalam menghilangkan nyawa dan gangguan yang ditimbulkan oleh kematian terhadap tatanan ciptaan Allah. Jadi dari sini dapat kita lihat, ya, ini adalah tindakan pembunuhan yang pertama yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh Kain kepada adiknya sendiri, kepada Habel. Mari kita pelajari ayat-ayat yang disediakan di sini, ya, di dalam 1 Korintus 15. Pasal ini adalah sebuah wacana yang kuat tentang kebangkitan orang mati. Jadi walaupun ada kematian yang terjadi karena dosa, tetapi 1 Korintus 15 pasal ini menyatakan tentang kebangkitan orang mati. Paulus berpendapat bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan kita dan iman kita sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 14. Ia menekankan bahwa karena kematian datang melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang mati juga datang melalui seorang manusia. Sebab sama seperti semua orang mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan hidup di dalam Kristus. 1 Korintus 15 ayat 21-22. Ayat ini secara langsung membahas solusi Allah untuk kematian. Kalau kita mengalami kematian dan maut oleh karena kejatuhan Adam dan Hawa, manusia atau orang tua kita yang pertama, tetapi kabar baiknya adalah
Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita akan dihidupkan kembali, maka kita akan memiliki hidup kekal. Ayat ini secara langsung membahas solusi Allah untuk kematian. Kebangkitan melalui Yesus Kristus, kebangkitan Kristus sendiri disajikan sebagai jaminan dan buah sulung dari kebangkitan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi walaupun ada kematian, ketika kita percaya kepada Kristus, karena Kristus sudah mengalami kebangkitan, maka kita orang percaya akan mengalami kebangkitan sama seperti Kristus telah bangkit dari kematiannya. Hal ini menunjukkan kuasa Allah atas kematian dan menawarkan pengharapan yang paling utama, yaitu kehidupan. Ayat-ayat ini secara kolektif memberitahu beberapa hal kepada kita. Manusia mati karena dosa. Ketidaktaatan kepada Allah seperti yang terlihat dalam pelanggaran Adam membawa kematian ke dalam pengalaman manusia. Dosa memisahkan kita dari sumber kehidupan. Dan Allah memandang kematian sebagai musuh. Kematian bukanlah bagian alami dari ciptaan yang asli, melainkan konsekuensi dari pemberontakan. Kesedihan dan rasa sakit terkait dengan kematian mencerminkan sifatnya yang asing bagi tatanan yang dimaksudkan Allah. Solusi Allah untuk kematian ditemukan di dalam Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menaklukkan maut dan menawarkan janji kebangkitan dan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepada. Pernyataan kematian hanyalah bagian dari kehidupan memang merupakan gagasan yang menipu, yang menormalkan apa yang tidak pernah dimaksudkan. Penolakan bawaan kita terhadap kematian, kesedihan yang mendalam yang kita alami saat disentuhnya membuktikan pemahaman yang melekat pada diri kita bahwa kematian adalah penyusup, sebuah pelanggaran terhadap tatanan kehidupan yang alami. Kematian pertama yang tercatat, pembunuhan Habel oleh Kain, sangat pedih karena menentang tatanan normal yang kita harapkan. Seorang anak yang benar menjadi korban dari saudaranya yang tidak benar. Ketidakadilan ini mencerminkan kematian Yesus, anak Allah yang sempurna dan benar di tangan manusia yang berdosa. Kemiripan antara kematian Habel dan Kristus di kayu salib. Ketidakbersalahan dan kebenaran. Baik Habel maupun Yesus adalah orang yang benar, ya. Kemudian kematian yang tidak adil, ya. Kedua kematian itu tidak adil. Habel dibunuh karena kecemburuan dan kebencian, sementara Yesus juga dibunuh karena kecemburuan dan kebencian juga. Meskipun tidak berdosa, dia dihukum dan disalibkan oleh manusia yang berdosa. Kekerasan dan penderitaan. Kedua kematian ini melibatkan kekerasan dan penderitaan. Habel dibunuh dan Yesus mengalami penderitaan fisik dan emosional yang luar biasa di atas kayu salib. Konsekuensi bagi si pelaku. Kain menghadapi kutukan dan keterpisahan dari Allah. Sementara mereka yang menolak dan menyalibkan Yesus juga menghadapi konsekuensi rohani. Namun Allah juga menawarkan apa? Pengampunan dan penebusan. Sifat tidak adil dari kematian Habel dan terlebih lagi kematian Kristus yang tidak adil menyoroti kedalaman kebobrokan dosa dan komitmen Allah untuk mengatasi konsekuensinya. Karena Yesus yang tidak berdosa dan benar telah menaklukkan maut melalui kebangkitannya. Dia memiliki kunci-kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 18. Ini menandakan otoritas tertingginya atas kematian dan akhirat. Dia memiliki kuasa untuk membuka kunci kubur dan memberikan kehidupan. Jikalau dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang yang paling malang. Tetapi sekarang Kristus telah bangkit dari antara orang mati, dan kita telah menjadi yang sulung dari mereka yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 19 dan 20. Dari The Faith I Live By, halaman 180 paragraf 1. Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung dari mereka yang telah tidur. Ia adalah lambang dari berkas gandum dan kebangkitannya terjadi pada hari ketika berkas gandum itu harus dibawa ke hadapan Tuhan. Selama lebih dari 1000 tahun upacara simbolis ini telah dilakukan. Dari ladang-ladang, bulir-bulir gandum yang pertama yang matang dikumpulkan. Dan ketika orang-orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, berkas-berkas buah sulung dilambaikan sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Baru setelah hal ini dipersembahkan, sabit baru digunakan untuk menebas gandum dan dikumpulkan menjadi berkas-berkas. Berkas yang dipersembahkan kepada Tuhan melambangkan tuaian. Jadi Kristus sebagai buah sulung melambangkan tuaian rohani yang besar yang akan dikumpulkan untuk kerajaan Allah. Kebangkitannya adalah tipe dan janji kebangkitan semua orang benar yang telah meninggal. Puji Tuhan bahwa Yesus adalah berkas sulung, ya, tuaian sulung yang akan menandakan tuaian yang berikutnya. Ya, berkas buah sulung itu melambangkan kita yang akan mengalami, karena akan dibawa di sudut sesuai kutipan ini. Baru setelah hal itu dipersembahkan, sabit baru digunakan untuk menebas gandum, yaitu kita, yang akan dikumpulkan menjadi berkas-berkas berikutnya. Setelah Yesus naik ke surga menjadi berkas sulung, buah sulung itu kita pun akan mengalami kebangkitan sebagaimana Yesus telah bangkit. Dan ini adalah kabar yang sangat baik, pengharapan bagi kita karena kita telah mengalami kejatuhan di dalam dosa. Kita masuk kepada pelajaran hari Kamis. Ular naga. Gambaran naga besar si ular tua dalam kitab Wahyu secara langsung menghubungkan konflik akhir zaman dengan pemberontakan awal di Taman Eden. Ya, di mana seekor ular memasuki Firdaus dan membujuk Adam dan Hawa untuk mengikutinya, memberontak melawan Sang Pencipta.
Hubungan simbolis ini menggarisbawahi sifat yang tidak berubah dari kontroversi besar antara yang baik dan yang jahat, dan taktik yang konsisten yang digunakan oleh iblis, grup yang jahat. Jadi, gambaran ini menyatakan bahwa si iblis atau ular itu sifatnya tidak berubah sampai dia akan dimusnahkan nanti. Taktiknya selalu jahat dan konsisten, itu selalu digunakan olehnya di dalam kehidupan kita, bahkan yang terjadi di sekeliling kita pada saat. Mari kita bandingkan Kejadian 3 ayat 1-5 dengan Wahyu 22 ayat 1-9 untuk mengidentifikasi tema-tema yang sama. Kejadian 3 ayat 1-5. Ular di Taman Eden, ya. Sang penipu, seekor ular yang sangat halus yang kemudian dikenal sebagai iblis, Wahyu 12 ayat 9, mendekati Hawa dengan kelicikan dan tipu daya. Kemudian mempertanyakan firman Allah. Ular itu mulai mempertanyakan perintah Allah yang jelas. Apakah Allah benar-benar berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya? Ini menebarkan keraguan akan kebenaran Allah. Kemudian pertentangan langsung. Ular secara langsung bertentangan dengan peringatan Allah tentang kematian. Engkau pasti tidak akan mati. Ini adalah kebohongan pertama yang diberikan oleh iblis. Janji palsu peninggian. Ular menawarkan janji palsu tentang status yang ditinggikan. Sebab Allah tahu bahwa apabila kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hal ini mengundang kesombongan dan keinginan untuk meninggikan diri. Kemudian pencobaan melalui keinginan. Ular itu menarik indera dan keinginan Hawa. Ketika perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, dan bahwa buahnya menarik hati orang, lalu diambilnya dari pohon itu dan dimakannya. Kemudian, ini tadi kalau kita lihat dari sisi kitab Kejadian, kita ambil sekarang dari sisi kitab Wahyu, ya. Naga di dalam kitab Wahyu, yang ini adalah ular di Taman Eden. Sang naga diidentifikasi. Naga besar secara eksplisit diidentifikasikan sebagai si ular tua yang disebut iblis atau setan, si penyesat seluruh dunia. Itu di dalam Wahyu 12 ayat 9. Kemudian dia berperang melawan umat Allah. Naga itu berusaha untuk menelan perempuan, simbol dari gereja Tuhan, dan anaknya laki-laki, yaitu adalah Yesus Kristus. Ini melambangkan perlawanan iblis yang terus-menerus terhadap Allah dan umatnya. Kemudian si ular itu melakukan penyesatan bangsa-bangsa. Ekor naga itu menyapu sepertiga dari bintang di langit, simbol dari malaikat-malaikat yang jatuh, menyoroti pengaruhnya atas bagian besar bala tentara surgawi. Dia juga digambarkan sebagai orang tua yang menipu seluruh dunia. Dia digambarkan sebagai orang yang menipu seluruh dunia. Kemudian dilemparkan ke bawah dari surga. Naga dan para malaikatnya dilemparkan ke bumi, menandakan kekalahan mereka dalam konflik surgawi dan fokus mereka pada perlawanan duniawi. Kemudian konflik yang sedang berlangsung. Bagian ini menggambarkan perang yang sedang berlangsung hingga saat ini, ya, di surga dan di bumi antara Michael, yaitu Kristus, dan para malaikatnya, serta naga dan para malaikatnya. Jadi inilah peperangan yang terjadi sampai saat ini pun kita sedang berperang melawan siapa? Melawan iblis di dalam kehidupan. Dan ini adalah tema-tema umumnya, ya. Iblis sebagai pendusta dalam kedua kisah ini, baik di dalam kitab Kejadian dan Wahyu, iblis adalah sebagai pendusta, penipu, penyesat, ya, yang menggunakan kebohongan dan memanipulasi untuk memalingkan manusia dari Allah. Kemudian kerjanya adalah mempertanyakan, membantah firman Allah. Ya, selalu taktik utama iblis itu adalah meruntuhkan kepercayaan terhadap hukum Allah dan seluruh kebenarannya. Kemudian dia mengundang kesombongan dan peninggian diri, ya. Kemudian dari konflik kosmis, kedua ayat ini menyinggung konflik yang lebih besar di luar peristiwa-peristiwa yang terjadi saat itu. Pemberontakan di surga yang mendahului Eden dan peperangan rohani yang sedang berlangsung di bumi atau di dunia ini. Bagaimana pengenalan ular dalam Kejadian membantu memahami perang di surga? Ya, detail-detail dalam kitab Kejadian memberikan wawasan yang sangat penting tentang isu-isu yang kemungkinan besar memicu peperangan di surga, yaitu keinginan untuk menjadi setara dengan Allah. Kebohongan si ular, kamu akan menjadi seperti Allah, mencerminkan ambisi iblis untuk menjadi setara dengan Allah. Ellen G. White menguraikan hal ini dalam kutipan berikut. Lucifer telah berkata, aku akan meninggikan tahtaku di atas bintang-bintang Allah. Aku akan menjadi seperti yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Tetapi Kristus, walaupun yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Di surga, sendiri hukum itu telah dilanggar. Dosa berasal dari keinginan untuk mementingkan diri sendiri. Lucifer, grup yang menutupi, ingin menjadi yang pertama di surga. Ia berusaha untuk menguasai makhluk-makhluk surgawi, menarik mereka menjauh dari penciptanya, dan memenangkan penghormatan mereka kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia salah menggambarkan Allah, mengaitkan keinginan untuk meninggikan diri kepadanya. Dengan sifat-sifat jahatnya sendiri, ia berusaha untuk menginvestasikan sang pencipta yang penuh kasih. Dengan demikian, ia menipu para malaikat. Demikianlah ia menipu manusia. Ia membuat mereka meragukan firman Allah dan tidak mempercayai kebaikannya. Karena Allah adalah Allah yang adil dan agung.
setan membuat mereka memandangnya kejam dan tak kenal ampun. Dengan demikian ia menarik manusia untuk bergabung dengannya dalam pemberontakan Allah, dan dalam kesengsaraan pun turun ke atas dunia. Diambil dari Desire of Ages halaman 21 paragraf 3. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa iblis yang memulai konflik ini, iblis yang memulai peperangan di mana? Di surga, oleh karena keinginan untuk menjadi setara dengan Allah. Kemudian di sini masih lanjutannya, mempertanyakan otoritas dan kasih Allah. Dengan mempertanyakan motif Allah, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ular secara halus menuduh Allah menahan sesuatu yang baik dari Adam dan Hawa. Dia menipu, dan kita tahu Adam dan Hawa tertipu dalam hal ini. Taktik ini kemungkinan besar menggemakan upaya iblis sebelumnya untuk merusak kesetiaan para malaikat dengan meragukan keadilan dan kasih Allah. Jadi taktik ini juga yang dipakai oleh iblis untuk merusak kesetiaan para malaikat. Kebanggaan akan kemuliaannya sendiri menyuburkan keinginan untuk berkuasa. Kehormatan tinggi yang dianugerahkan kepada Lucifer tidak dihargai sebagai anugerah Allah dan tidak memunculkan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Dia bermegah dalam kecemerlangan dan kemuliaan dirinya dan bercita-cita untuk menjadi setara dengan Allah. Dia dicintai dan dihormati oleh bala tentara surgawi. Para malaikat senang melaksanakan perintah-perintahnya, dan ia mengenakan hikmat dan kemuliaan di atas mereka semua. Namun anak Allah adalah penguasa surga yang diakui, yang memiliki kuasa dan otoritas yang sama dengan Bapa. Dalam semua dewan Allah, Kristus ikut ambil bagian, sementara Lucifer tidak diizinkan untuk masuk ke dalam rencana-rencana ilahi ini. Mengapa? Tanya malaikat yang perkasa ini, yaitu tanya iblis ini kepada Bapa. Kristus harus memiliki supremasi. Mengapa dia lebih dihormati, lebih tinggi dari Lucifer? Inilah pertanyaan iblis kepada Bapa pada waktu itu yang menyebabkan dia memberontak kepada Allah. Diambil dari Jesus Name Above All Names di halaman 358. Kemudian dia menyebarkan ketidakpuasan dan pemberontakan. Ya, sama seperti ular yang membujuk Hawa, setan menggunakan argumen-argumen yang menipu yang serupa untuk mempengaruhi banyak malaikat untuk bergabung dalam pemberontakannya melawan otoritas Allah. Meninggalkan tempatnya di hadirat Allah, Lucifer keluar untuk menyebarkan ketidakpuasan di antara para malaikat. Dengan kerahasiaan yang misterius, menyembunyikan tujuan sebenarnya di balik penampilannya yang tampak seperti penghormatan kepada Tuhan. Ia mencoba membuat para malaikat tidak puas dengan hukum yang mengatur makhluk-makhluk surgawi. Dia menyarankan bahwa hukum-hukum itu tidak perlu dan membatasi mereka. Karena kodrat mereka adalah suci. Ini pendapat Lucifer ya. Ia mendesak agar para malaikat mengikuti kehendak mereka sendiri. Ia berpendapat bahwa Allah telah berlaku tidak adil dengan memberikan kehormatan tertinggi kepada Kristus. Ia menyatakan bahwa ia tidak berusaha meninggikan diri, tetapi berusaha memenangkan kemerdekaan bagi setiap makhluk di surga, sehingga setiap orang dapat mencapai tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Diambil dari Love Under Fire halaman 204 paragraf 3. Semua orang yang tidak dapat dimenangkan ke sisinya dituduhnya tidak peduli terhadap keprihatinan makhluk-makhluk surgawi. Dia, yaitu iblis ya, berusaha untuk menyalahartikan Sang Pencipta. Dia mencoba membingungkan para malaikat dengan argumen-argumen yang halus tentang rencana-rencana Allah. Segala sesuatu yang sederhana ia selimuti dengan misteri, dan dengan memutarbalikkan yang cerdik, ia membuat pernyataan-pernyataan Allah yang paling sederhana menjadi tampak meragukan. Posisinya yang tinggi memberikan kredibilitas yang lebih besar terhadap klaimnya. Posisi Lucifer yang tinggi mempunyai pengaruh yang besar dimaksudkan di situ, dan dia membujuk banyak orang untuk bergabung dengannya di dalam pemberontakan. Pertimbangan bagaimana budaya berubah dari waktu ke waktu. Norma sosial berubah, hal-hal yang dulunya dapat diterima menjadi tidak dapat diterima, dan sebaliknya. Mengingat bahwa isu-isu mendasar dan aktor-aktor dalam pertentangan besar tidak berubah, hal-hal apakah yang harus dipertimbangkan oleh seorang Kristen dalam mengkaji situasi budaya yang berubah? Misalnya kebohongan awal yang diceritakan iblis seperti Anda tidak akan mati dan Anda akan menjadi seperti Allah, di mana Anda dapat menemukannya diceritakan dalam budaya Anda hari ini. Jadi ini ada pertanyaan ya di sini. Coba diuraikan. Dua kisah tentang iblis yang menipu seluruh dunia di Eden dengan dua manusia pertama, dan kemudian dalam skala global seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu, menyoroti konsistensi metodenya dan perlawanannya yang tak henti-hentinya terhadap Allah dan ciptaannya. Sifat yang tidak berubah dari pertentangan ini adalah tema utama dalam nubuatan Alkitab. Karakter Allah dan firman-Nya tetap konsisten, begitu juga dengan ambisi utama iblis untuk merebut otoritas Allah dan menyesatkan ciptaannya melalui penipuan. Jadi kita dapat lihat di sini bahwa adalah pekerjaan iblis untuk apa? Menipu. Dan seperti pertanyaan yang disebutkan di sini ya, bagaimanakah budaya berubah dari waktu ke waktu. Kebohongan awal yang diceritakan iblis itu selalu dia merasuk ke dalam setiap budaya ya. Dia masuk ke dalam
norma-norma, ya. Dia masuk ke dalam berbagai sisi untuk menyelipkan, sama seperti dia memasuki atau membujuk malaikat-malaikat. Di dalam segala segi kehidupan kita sekarang pun dia apa? Dia ada. Jadi untuk menghindari atau untuk tertipu di dalam rencana-rencana iblis di dalam berbagai hal dalam segala sisi kehidupan kita adalah penting untuk apa? Penting untuk memahami karakter dan mempelajari firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini adalah panggilannya buat kita. Kemudian di bagian penutup, di bagian pendalaman, banyak agama di dunia hanya berurusan dengan gagasan-gagasan. Sebaliknya gagasan-gagasan yang ditemukan dalam agama Kristen tertanam kuat dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Alkitab adalah kisah tentang Allah berinteraksi dengan umat manusia sepanjang sejarah. Dan dengan mempelajari ribuan tahun dari interaksi-interaksi itu, kita dapat belajar banyak tentang karakter Tuhan yang konsisten. Namun kadang-kadang orang Kristen mengeluh bahwa mereka bosan mendengar hal yang sama. Seringkali ketika pekabaran nubuatan kita yang khas diberitakan di depan umum, kita berpikir bahwa kita telah mendengarnya dan tidak ada hal baru untuk dipelajari. Fakta bahwa pekabaran kita tidak berubah dan konsisten tidak berarti bahwa itu sederhana atau tidak menantang. Justru sebaliknya, ketika Anda mempelajari informasi yang disampaikan kepada kita dari pikiran Tuhan yang tak terbatas, Anda dengan cepat menemukan bahwa Anda tidak akan pernah mencapai akhir dari suatu pelajaran. Salah satu alasan yang Ellen White identifikasi sebagai alasan untuk penulisan kitab Wahyu adalah untuk menjangkarkan gereja Kristen dalam pekabaran sejarahnya untuk segala zaman. Beberapa dari pekerja-pekerja yang lebih muda saat itu telah menjadi lelah karena kebenaran yang sering diulang-ulangi. Dalam keinginan mereka untuk sesuatu yang baru dan menarik hati, mereka mencoba mengusulkan doktrin yang baru. Itu tertulis dalam Alfa Omega jilid 7 halaman 488 dan 489. Dalam pengertian ini, Wahyu bukan hanya sebagai kitab Wahyu bukan hanya sebuah kitab tentang masa depan, itu adalah juga sebuah kitab tentang masa lalu yang dirancang untuk membuat kita tetap berakar pada keyakinan sejarah kita sehingga kita tidak disesatkan oleh keinginan untuk mencari keaslian. Jadi kitab Wahyu, saudara-saudara, banyak orang mengatakan tidak usah dipelajari, bukan untuk kita. Banyak orang-orang yang mengatakan kitab Wahyu terlalu sukar untuk dipahami dan ini adalah tidak benar. Beberapa kali kita sudah 2 pelajaran kita dapatkan, ya sampai saat ini jangan kita menjadi lelah sama seperti yang dalam kutipan ini. Sehingga kita kadang menjadi bosan, menjadi jenuh, tetapi kita diajak untuk lebih dalam lagi untuk belajar. Karena kitab Wahyu adalah kitab yang dapat dimengerti dan kita tahu kitab Daniel sudah dibuka materinya dan kitab Wahyu menyatakan kepada kita waktunya telah singkat. Biarlah ya saudaraku-saudaraku sekalian, biarlah pelajaran pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita dan kita semakin dipersiapkan untuk menantikan kedatangan yang kedua kali dan kita semakin dipersiapkan untuk menjadi terang bagi orang lain yang kita boleh membagikan kabar keselamatan ini kepada orang yang ada di sekeliling kita. Kita tutup pelajaran ini dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami telah belajar dan kami dapat mengerti bagaimana fondasi Kejadian adalah kitab yang memberikan kepada kami dasar dan informasi awal segala sesuatu mengapa kami ada di dunia ini. Dan kami bersyukur ketika kami jatuh ke dalam dosa, manusia yang berdosa pada saat ini memiliki pengharapan akan keselamatan yang Kau telah berikan. Engkau telah menang di atas kayu salib dan Engkau sedang mengumpulkan umat-umat Tuhan dari berbagai suku, bahasa, dan agama. Pada saat ini sedang berlaku pemeriksaan penghakiman. Dan biarlah Tuhan ketika kami dihakimi di dalam pemeriksaan penghakiman yang sedang berlangsung pada saat ini, kami adalah umat-umat Tuhan yang dibenarkan oleh karena Kristus hadir dalam kehidupan kami. Serta ya Tuhan pemirsa yang mendapatkan pelajaran ini, yang belajar bersama-sama dengan kami, biarlah pelajaran ini juga boleh menjadi kekuatan bagi mereka. Dan mereka juga boleh membagikannya kepada orang yang belum mengenal tentang Kristus sebagai Juru Selamat dalam kehidupan manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.